Nyah. Direktur Wang Tianzi adalah seorang yatim piatu. Mengapa menyamar sebagai orang lain? Anda menyamar sebagai ibunya. Biarkan aku masuk. Tianse. Apa yang ibu lakukan di sini? Tianse, bukankah menantuku hamil lagi? Ibu datang untuk membawakannya beberapa telur lokal dan beberapa makanan khas lokal untuk menyehatkan tubuhnya. Makanan khas daerah. Makanan khas daerah ini. Tidak bisakah ibu meminta orang lain saja yang mengantarkannya? Mengapa ibu bersikeras datang sendiri? Ibu benar-benar hanya menimbulkan masalah. Tianse, sudah lama sekali. Ibu belum melihat menantunya. Dan aku juga belum melihat cucu sulungku. Biarkan aku melihat mereka ya. Benar Tianze, lihat ini. Ibu simpan uang ini untuk ibu sendiri. Punya istri Wang Tianzi. Wang The Tianzi, film was translated Xiaoya. and narrated by M Media. Tianze. Apakah ini menantuku? Siapa ini? Xiaoya? Aku, Xiaoya, dia adalah tetangga dari kampung halamanku. Bibi Wu. Bibi Wu. Tianze, mengapa kamu memanggilku Bibi Wu? Aku, Sudah cukup Bibi Wu, aku menghargai niat baikmu. Jangan katakan apa-apa lagi untuk saat ini. Tianzi, apa yang kau lakukan? Xiaoya, bukankah kamu sedang hamil? Jadi aku meminta Bibi Wu membawa beberapa makanan khas dari kampung halamanku untuk menyehatkan tubuhmu. Makanan khas daerah yang dibawa dari desa. Apakah ini bersih? Tentu saja bersih. Xiaoya tentang itu, sudah larut. Kamu harus pergi menjemput Tao Tao dulu. Aku akan mengobrol dengan Bibi Wu sebentar lagi. Baiklah, kalau begitu aku akan menjemput Tao Tao. Benar, pengasuh kami baru saja berhenti. Mengapa kau tidak meminta Bibi Wu ini menggantikan untuk beberapa hari? Ini sempurna. Aku juga punya urusan yang harus dilakukan 2 hari ini. Bukankah itu tidak pantas? Apa yang tidak pantas tentang itu? Kalau begitu sudah diputuskan. Ibu, apa sebenarnya yang ibu coba lakukan? Bukankah sudah kubilang, jangan datang. Tapi ibu bersikeras untuk datang. Ibu telah menghancurkanku. Tianze, kamu sudah menikah begitu lama? Tetapi ibu bahkan belum bertemu cucunya. Biarkan ibu melihatnya. Selain itu, mengapa barusan kamu memanggilku Bibi Wu? Apakah ibu begitu memalukan? Baiklah. Ibu tolong jangan bertanya-tanya dulu. Jelajahi saja area ini sebentar. Ya, jangan pergi terlalu jauh. Aku akan kembali menemui ibu nanti ya. Benar, kepada orang luar, ibu sama sekali tidak boleh mengatakan bahwa ibu adalah ibuku. Ya, katakan saja ibu adalah Bibi Wuku. Jangan pergi jauh ya. Tunggu aku kembali. Bibi Wu. Ibu, sejak kecil, ibu bekerja keras mati-matian mencari uang untuk membiayai pendidikanku. Di masa depan, ketika aku berhasil, aku pasti akan membelikan ibu rumah besar dan merawat ibu dengan baik. Direktur Lee, ini adalah perusahaan yang kami inspeksi hari ini. Li Wenxuan putra angkatku si Tao. Ibu baptis. Ibu baptis. Anda siapa? Yang ini kotor. Makan yang ini. Makan. Makan pelan-pelan. Jika kamu lapar nanti datanglah ke rumah kami. Rumahku ada di sana. Wenxuan. Setelah bertahun-tahun ini, kamu kemana saja? Ibu baptis. Tahun-tahun terakhir ini, aku pergi ke luar negeri dan memulai bisnis kecil. Memulai bisnis itu, bagus. Itu hebat. Ibu baptis, ayo pulang. Pulanglah. Tapi Ibu Baptis, Ibu baptis. Selama bertahun-tahun ini, menantu perempuanmu selalu ingin bertemu denganmu. Ayo pergi. Biar aku bantu dengan barang-barangmu. Bodoh, mengapa Anda tidak memberitahu mereka bahwa Anda adalah ibu kandung Wang Tianzi? tidak apa-apa. Intinya Tianzi adalah menantu yang tinggal di rumah istri. Dia terpaksa melakukannya, meskipun sulit. Bagaimana dia bisa memperlakukan ibu kandungnya seperti ini? Benar Bunda, mulai sekarang Anda akan tinggal di rumah saya. Jika ada yang berani menindas Anda, langsung saja beritahu saya. Saya ingin lihat siapa yang berani menindas. Ibu Li Wenxuan. Ibu Baptis, makanlah jeruk. Menantu perempuan, kamu makanlah. Ibu Baptis Wang Xun tahu ibu suka makan ini. Jadi dia sengaja membelikannya untuk ibu, silakan dimakan.
Ibu baptis, lihat apa ini. Kian-kian, kamu tidak seharusnya melakukan ini. Ibu baptis, tolong terima saja. Jangan menolak. Mari biar saya cuci kaki Anda. Weng Xuan. Tidak, Ibu baptis akan mencucinya sendiri. Bunda, sejak saya kecil, Anda selalu menjaga saya. Sekarang, setelah saya dewasa, sudah waktunya bagi saya untuk menjaga Anda. Lagi pula Anda adalah bunda saya. Saya mencuci kaki Anda. Bukankah ini memang sudah seharusnya? Ya, Ibu baptis. Ini juga merupakan tanda bakti Wang Xuan. Tolong turuti saja dia. Ibu, aku mohon. Tolong pergi saja ya. Bunda, mengapa Anda menangis? Ibu baptis senang. Bunda, selama Anda bahagia, saya bisa mencuci kaki Anda setiap hari. Silakan duduk sebentar. Saya akan ambilkan sandal Anda. Kalau begitu aku akan pergi dan merapikan kamar tidur untuk Ibu baptis. Baik. Halo Ibu. Ibu di mana? Apa yang terjadi barusan adalah kesalahpahaman. Tolong segera kembali. Wang Xuan, besok adalah hari Ibu. Aku sering mendengar kamu berkata sebelumnya. Hari Ibu adalah hari ulang tahun Ibu baptis kita. Benar, ada apa? Mari kita adakan pesta ulang tahun untuk Ibu baptis. Pada saat itu, mari kita undang Wang Tianzi dan keluarganya juga. Kedua keluarga bisa bertemu. Kalau begitu, kamu harus berbicara baik-baik dengan Wang Tianzi ini. Kita tidak bisa membiarkan dia memperlakukan ibu kandungnya sendiri seperti ini. Saya sudah menginstruksikan orang untuk menanganinya. Selain itu, saya mengetahui bahwa Wang Tianzi saat ini sedang menegosiasikan kemitraan dengan grup kami. Jika dia masih memperlakukan bunda kita dengan buruk, saya akan menolaknya. Wang Xuan, bagaimanapun juga dia adalah putra kandung Ibu baptis kita. Jangan terlalu keras padanya. Saya mengerti. Bagus, kalau begitu mari kita pergi memberitahu Ibu baptis sekarang. Jika aku kembali, aku juga seorang pencuri. Aku tidak akan kembali. Bukankah aku baru saja memberitahumu? Barang itu sudah ditemukan. Xiaoya sudah memaafkanmu. Aku tidak mencuri apapun. Kenapa dia harus memaafkanku? Sudah cukup Ibu. Berhentilah membuat keributan bahkan jika Ibu tidak mau melihatku. Apakah Ibu tidak mau melihat cucu Ibu? Halo Nenek. Mari kita sudahi saja. Pulanglah lebih awal. Aku masih harus memasak besok pagi. Bunda, saya akan seka kaki Anda. Bunda, biar saya bantu Anda berdiri. Wang Xuan, apa yang kamu lakukan? Bunda, besok adalah ulang tahun ke-50 Anda yang agung. Saya secara khusus meminta Kian untuk membuatkan pakaian khusus untuk Anda. Wang Xuan, kami orang desa. Kami tidak melakukan hal-hal seperti ini. Tolong jangan menghabiskan begitu banyak uang. Ibu, bukankah ini kesempatan yang sempurna bagi kita untuk mengadakan perayaan besar? Benar Bunda, mari kita adakan perayaan besar. Kalau begitu saya anggap ini sebagai persetujuan Anda. Jika Anda menolak lagi, maka saya akan tidak senang. Anak-anak, niat baik kalian. Ibu baptis terima. Ibu baptis keluar. Sudah lama sekali. Aku harus kembali. Bunda akan pergi. Mengapa Anda tidak menginap di sini malam ini? Saya akan mengantar Anda kembali besok. Benar Ibu baptis. Aku sudah menyiapkan kamar untuk Ibu. Alasan utamanya adalah, cucuku suka makan makanan yang aku masak. Kalau begitu Ibu baptis tidak akan tinggal di sini. Kalau begitu tunggu sebentar. Biarkan Wang Xuan mengantar Ibu kembali. Baiklah, kalau begitu saya akan mengantar Anda kembali. Tetapi jika Tianzi menindas Anda lagi, Anda harus menelepon saya. Bunda mohon berhati-hati. Bunda mengenai perjamuan ulang tahun. Sudah beres kalau begitu. Saya akan datang menjemput Anda besok pagi-pagi sekali. Saya akan menjemput seluruh keluarga Anda. Dan sekalian, saya akan membicarakan bisnis dengan Tianzi. Jika Tianzi tahu, kamu memberinya kesepakatan bisnis yang besar, dia pasti akan sangat gembira. Kalau begitu Ibu baptis akan masuk sekarang. Baik. Apakah semuanya sudah beres? Ketua, semuanya sudah beres. Semua undangan sudah dikirimkan. Besok, semua keluarga kaya dan berpengaruh di Jianshan akan merayakan ulang tahun ibu Anda. Bagus, saya mengerti. Benar. Juga bantu adik saya Tianzi. Siapkan pesanan 200 juta. Besok pagi-pagi sekali. Saya ingin memberi mereka kejutan besar. Mohon tenang Ketua. Bagus. Kelihatannya sangat bagus. Jika kesepakatan bisnis ini berhasil, kita akan menjadi kaya raya. Apa yang kau lakukan? Siapa yang menyuruhmu menyentuh barang sembarangan? Kau sudah mencuri hal-hal kecil sebelumnya. Dan sekarang kau menjadi serakah bukan? Kau tahu apa ini? Ini dibeli oleh Tianzi untuk Ibu Direktur Li. Sebagai hadiah ulang tahun. Jika kau memecahkannya, bisakah kau membayarnya? Aku kira
Bibi Wu, aku memintamu datang ke sini untuk menjaga Tao Tao, bukan untuk menyentuh barang sembarangan. Bagaimana aku bisa memberikannya jika kau melakukan ini? Bibi kamu sungguh. Aku kira. Ini, apa yang kau pikirkan? Kau pikir Tianzi membelikannya untukmu. Lihatlah penampilanmu, apa kau pantas mendapatkannya. Bibi Wu, aku benar-benar memohon padamu sekarang. Tetaplah di tempat dan bersikap baik. Tinggallah di rumah selama beberapa hari. Bisakah kamu melakukannya? Perjamuan ini bagiku benar-benar sangat penting. Sangat penting. Tolong berhenti membuat masalah bagiku, oke? Tianzi, aku benar-benar mengira ini untukku. Cukup, aku tidak mau mendengarmu bicara lagi. Aku benar-benar sibuk. Aku tidak mau mendengar apapun yang ingin kamu katakan. Istri, kalung ini, kenapa tidak dicuci saja dan diberikan ke ibu? Kita bisa membeli yang baru untuk Nyonya Tuali. Sungguh sial. Jangan sentuh barang sembarangan lagi. Istri, lihat apa yang kubawa pulang. Undangan. Dan ada 4. Ya, 4 undangan. Ibu Direktur Lee sedang merayakan ulang tahunnya. Dia mengundang seluruh keluarga kita untuk pergi bersama. Dan aku juga dengar bahwa Direktur Lee akan memberi kita tambahan investasi sebesar 200 juta yuan. Apa 200 juta yuan? Suami, bukankah itu berarti kita akan jadi kaya? Suami, mengapa ada undangan emas di sini? Meminta kehadiran ibunda Anda yang terhormat. Ibu yang terhormat. Mungkinkah? Ibu. Aku tidak menyangka Direktur Lee mengundang ibu juga. Apa aku? Ibu, dan itu adalah undangan emas. Direktur Lee secara khusus mengundangmu. Namun, aku tidak mengenal Direktur Lee ini. Mungkinkah ada kesalahan? Aku mengerti. Nyonya Tuali pasti merasa terlalu bosan sendirian. Jadi dia mengundang Ibi untuk menemaninya. Ibu, kali ini kami sepenuhnya mengandalkanmu. Begitu kita menjalin hubungan dengan keluarga Lee, keluarga kita akan menjadi bagian dari kaum elit. Buat saja seorang wanita tua senang. Itu cukup mudah. Tianzi, apa yang kamu lihat? Cepat pergi cuci piring. Sepertinya, bahkan jika aku menjelaskan, mereka tidak akan percaya padaku. Lupakan saja. Ayo pergi. Tianzi, Ayo pergi. semua orang bilang, membesarkan anak adalah untuk jaminan hari tua, tapi memperlakukan ibu seperti seorang pencuri. Bunda, hari ini adalah ulang tahun besar Anda. Mengapa Anda memegang sapu? Weng Xuan, ibu baptismu adalah orang desa, aku tidak bisa duduk diam. Hanya menyapu halaman. Benar Bunda, di mana Tianzi dan yang lainnya? Mereka pergi bekerja. Bunda, beritahu saya dengan jujur, bagaimana sebenarnya keadaan Anda di keluarga Wang? Ibu baptismu baik-baik saja, anakku bijaksana, dan menantu perempuanku penurut. Yang paling penting, aku bisa melihat cucuku setiap hari. Sudahlah, mari kita pergi. Bunda, ulang tahun aku akan mengajak Anda merayakannya. The film Weng was Xuan, kami orang desa. translated and Tidak merayakan narrated by seperti M itu. Media. Kami tidak akan merayakan. Bunda, Anda lupa apa yang Anda janjikan kepada saya. Tenang saja, perayaan ulang tahun ini, saya pasti akan memastikan Anda bersenang-senang. Mari kita pergi. Selamat. Selamat. Terima kasih. Selamat atas ulang tahun Nyonya tua yang ke-50. Belum dengar. Kali ini bukan hanya tentang merayakan ulang tahun Nyonya Tuali. Grup Wenhao juga akan mengumumkan sesuatu yang besar. Kamu pasti sedang membicarakan investasi 200 juta itu kan? Aku sudah mendengar semuanya. Aku ingin tahu. Wang Tianzi itu, keberuntungan bodoh macam apa yang dia dapatkan? 200 juta bukanlah apa-apa. Yang utama adalah bisa dekat dengan Direktur Lee. Saya benar-benar iri. Bunda, mohon tunggu saya di sini sebentar. Saya akan segera kembali. Baiklah. Semua orang yang menghadiri perjamuan hari ini adalah konglomerat bisnis dari Jiangcheng. Keluarga Direktur Lee benar-benar pantas berada di antara Global 500. Ini benar-benar luar biasa. Xiao ya ibu, jangan sampai salah bicara nanti, oke? Jangan membuat marah tokoh-tokoh penting. Tenang saja. Ibu tahu tata krama. Tianzi, bukankah itu bibi Wumu? Bibi Wu, bukankah seharusnya kamu membersihkan rumah? Apa yang kamu lakukan datang ke sini? Aku di sini untuk menghadiri perjamuan. Menghadiri perjamuan. Aku mengerti sekarang. Kamu melihat seseorang mengundang kami, dan kamu ingin menyelinap masuk juga. Bukankah begitu? Kalian orang rendahan semuanya seperti ini. Kalian merangkak naik setiap kali melihat sedikit keuntungan. Mengandalkan nama Tianzi. Kamu diam-diam menyelinap masuk. Kamu benar-benar pelit. Aku tidak menyelinap masuk. Aku diundang masuk. Kamu diundang.
Lihat dirimu, lihat saja. Semua orang di sini hari ini, siapa yang bukan selebriti sosial, pejabat tinggi dan tokoh bangsawan? Hanya kamu seorang wanita dari pedesaan. Siapa yang akan mengundangmu? Sungguh mulut penuh kebohongan. Kalau begitu tunjukkan undangannya padaku. Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Aku tidak punya undangan. Tianze, tunggu sebentar lagi. Tunggu sebentar lagi dan kamu akan tahu segalanya. Bibi Wu cepat pergi. Jangan membuat masalah bagiku di sini, oke? Berhenti membuang kata-kata padanya. Cepat suruh penjaga keamanan untuk mengusirnya. Jika ini sampai ketahuan, investasi kita akan hancur. Satpam, Satpam. Halo, saya Kapten Keamanan. Apa yang terjadi? Orang ini, dia tidak punya undangan. Dia menyelinap masuk. Cepat usir dia. Halo Nyonya, tolong tunjukkan undangan Anda. Aku tidak punya. Anda tidak punya. Jika Anda tidak memiliki undangan silakan pergi. Jangan mengganggu ketertiban tempat ini. Kawal dia keluar. Tapi aku diundang masuk. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Ini adalah hadiah ulang tahun yang aku siapkan untuk ibu baptisku. Aku tidak tahu apakah dia akan menyukainya. Lepaskan aku. Berhenti. Lepaskan. Ibu baptis. Kian, apakah ibu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Apa yang kamu lakukan? Permisi, wanita tua ini tidak memiliki undangan. Kami hanya mengikuti aturan. Aturan? Apa kamu tahu aturannya? Ini adalah tamu terhormat yang aku undang. Hak apa yang kamu miliki untuk mengusirnya? Sungguh konyol. Dengarkan ini. Dengar tamu terhormat. Hanya dia seorang wanita cantik. Dan sekarang dia menjadi VIP. Itu terlalu konyol. Ibu baptis. Aku mengerti sekarang. Kamu adalah putri baptisnya kan? Bibi Wu, kamu membawa putri baptismu ke sini hari ini. Karena kamu ingin bertemu Direktur Li kan? Bertemu Direktur Li. Berhenti berpura-pura. Kalian orang desa semuanya seperti ini. Mencoba mengandalkan cara-cara curang ini. Cepatlah keluar dari sini. Konyol, apa kamu tahu siapa aku? Apa kamu tahu siapa dia? Tentu saja aku tahu. Dia hanyalah seorang pelayan. Dan kamu adalah putri baptis pelayan itu. Dua orang dengan niat jahat. Menipu diri sendiri dengan berpikir kalian bisa bertemu. Direktur Li dengan mengatur pertemuan. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Jika kamu berani mengatakan satu kata lagi tentang ibu baptisku. Percaya atau tidak aku akan menghancurkan mulutmu. Kamu berani memukul ibuku. Kamu berani memukulku. Apakah kamu ingin mati? Apakah kamu tahu siapa menantuku? Dia adalah mitra Direktur Li. Mitra, percaya atau tidak aku akan membuat Direktur Li tunduk sekarang juga. Batalkan kemitraan ini. Dan kamu, jika kamu tidak bisa mengendalikan mulut ibumu, percaya atau tidak aku juga akan memukulmu. Mereka tidak punya undangan. Dan mereka membuat masalah di sini. Apakah kamu akan mengurus ini atau tidak? Nyonya, Anda sudah mengganggu ketertiban tempat ini. Silakan pergi segera. Aku baru saja kembali ke negara ini. Tidak masalah jika kamu tidak mengenaliku. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Ini adalah Direktur Limu. Surat undangan yang ditulis untuk ibu baptisku. Tak tahu malu. Dua orang tak tahu malu. Hanya untuk menempel pada Direktur Li. Kamu bahkan berani memalsukan undangan. Apa kalian semua bodoh? Direktur Li adalah presiden. Bagaimana mungkin dia memberikan undangan tulisan tangan padanya? Apa kau benar-benar mengira aku bodoh? Ibu, cepat pergi. Jangan tinggal di sini dan membuat masalah ya. Tulisan tangan ini adalah tulisan tangan pribadi ketua kami. Anak muda, apa kau tidak salah orang? Dia hanya seorang pelayan desa. Direktur Li ini, mengapa dia menulis surat untuknya? Diam. Tulisan tangan ketua kami. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalinya? Halo Nyonya, itu adalah kesalahan saya tadi. Mohon jangan tersinggung. Ini sama sekali tidak mungkin. Dia hanya seorang pengasuh. Kau harus melihat dengan seksama. Tidak perlu diperiksa. Tulisan tangan ketua kami. Saya masih mengenalinya. Saya meminta Anda segera untuk meminta maaf kepada dua tamu terhormat ini. Ini, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa jika aku bisa menunjukkan undangan itu, kamu akan berlutut dan bersujud untuk meminta maaf kepadaku? Berlutut. Dia bilang itu asli. Ini asli. Aku juga bisa bilang kau mencurinya. Dan soal kau memukul ibuku barusan, aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Jangan terlalu tidak masuk akal di sini. Apakah kamu akan berlutut hari ini atau tidak? Jika kamu tidak berlutut, aku akan mematahkan kakimu. Apa yang sedang kau coba lakukan? Aku memperingatkanmu. Kau tidak boleh bertindak gegabah. Apa yang kamu lakukan? Kian, bagaimana kalau kita biarkan saja, Ibu Baptis? Mereka memperlakukanmu seperti itu tadi. Bagaimana bisa kita membiarkan ini begitu saja? Kian, aku sudah tua. Direndahkan oleh mereka tidak masalah. Lihat, ada begitu banyak tamu terhormat di sini hari ini. Janganlah kita membuat keributan. Kian, tolong jaga muka untuk ibu angkatmu. Wang Tianzi juga mengalami kesulitan.
Ibu baptis kamu terlalu baik hati. Terlalu berhati lembut. Karena ibu baptisku sudah berbicara, aku akan melepaskanmu hari ini. Pesta ulang tahun ibu baptis akan segera dimulai. Aku akan membantumu ke sana dulu. Mereka menunggumu bintang ulang tahun untuk menempati kursi utama. Ketua, ini adalah pesanan 200 juta. Diinvestasikan untuk Tuan Wang Tianzi. Bagus. Direktur Lee, masalah yang Anda atur untuk saya selidiki. Saya sudah menyelidiki dengan jelas. Nyonya tua itu tidak hidup dengan baik di tempat Li Wengxuan. Apa? Sama sekali tidak punya hati nurani. Wang Tianxi, Anda benar-benar keterlaluan. Bawa semua orang dan ikuti saya ke aula perjamuan. Aku sangat marah. Wanita ini, dari mana dia mencuri undangan? Kau benar-benar mempermalukan keluarga kita. Tianzi, sebenarnya apa yang terjadi? Mungkinkah Bibi Wumu? Dia benar-benar mengenal Direktur Li. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia mengenal orang yang begitu berpengaruh? Karena itu masalahnya. Maka kau harus menamparnya balik untukku. Ibu tidak bisa menelan penghinaan ini. Itu tidak benar, istri. Wang Tianzi, apa kau hanya akan berdiri di sana dan menonton? Ibu dipermalukan. Istri ibu, kenapa kita tidak menunggu sebentar hari ini? Setelah kita kembali, kita bisa mengurusnya nanti, oke? Keluarga kita sebentar lagi akan memasuki masyarakat kelas atas. Kita sama sekali tidak boleh membuat kesalahan pada saat kritis ini. The film was translated and narrated by M Media. Di momen yang indah ini, kita berkumpul di sini untuk merayakan ulang tahun ke-50 Nyonya Tua. Selanjutnya, kami dengan sungguh-sungguh mengundang Nyonya Tua ke atas panggung. Perjamuan ulang tahun ini benar-benar luar biasa. Jika aku sudah tua dan memiliki perjamuan ulang tahun seperti ini, itu akan sangat bagus. Aku akan mati tanpa penyesalan. Apa yang terjadi? Bukankah Nyonya Tua sudah tiba? Tianzi, mungkinkah Bibi Wumu membuat Nyonya Tua marah? Xiao ya benar. Jika Nyonya Tua tidak datang hari ini, kekayaan besar ini akan hilang. Tianzi, kau benar-benar pembawa sial bukan? Kian kemari sebentar, ada sesuatu yang mendesak. Ibu baptis silakan naik dulu. Aku akan menjemput Wen Xuan dulu. Tunggu sebentar, kami berdua punya kejutan besar untukmu. Sebenarnya apa yang terjadi? Ini Nyonya Tua Li. Orang ini memiliki tangan yang penuh kapalan. Dia tidak terlihat seperti itu. Nyonya Tua silakan. Tianzi, Bibi Wumu akan menghancurkanmu. Tianzi, apa sebenarnya yang terjadi? Untuk apa dia naik ke sana? Itu adalah posisi yang disediakan untuk Nyonya Tua Agung. Tianzi dia. Ibu, apa yang ibu lakukan di sini? Pria muda ini adalah Wang Tianzi. Kenapa dia menyentuh Nyonya Tua Li secara tidak pantas? Nyonya Tua Agung macam apa dia? Dia hanya seorang pengasuh dari keluarga kami. Melihat bahwa Tianzi kami disukai oleh Direktur Li, dia datang ke sini untuk membuat masalah. Pengasuh apa? Terlebih lagi dia tidak jujur. Dia mencuri barang dari rumah kami, dan kami mengusirnya. Sekarang dia menyimpan dendam, dan datang ke sini untuk membalas dendam pada Tianzi kami. Mencuri barang. Benarkah begitu? Bibi Wu, jangan memperburuk keadaan. Ayo pergi. Tianzi, perayaan ulang tahun Akbar ini diadakan untukku. Kamu akan tahu sebentar lagi. Aku bilang Bibi Wu, bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Seharusnya aku tidak membiarkanmu datang ke sini dari pedesaan. Kamu cepat pergi. Tianzi, kamu harus bicara dengan hati nurani. Jika aku ingin menyakitimu, bisakah kamu menjalani kehidupan yang kamu miliki sekarang? Wu Sitao, Wang Tianzi ini, bukankah dia hanya tetangga dari kampung halamanmu? Kenapa kau berbicara seolah-olah kau adalah ibunya? Apa kau tidak punya malu? Yang kau lakukan hanyalah memberi Tianzi beberapa kali makan. Kau berbicara seolah-olah itu adalah bantuan besar. Baiklah, jika memang begitu, kalau begitu aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Sebenarnya, aku adalah biologisnya Wang Tianzi. Cukup Bibi Wu. Apa keributan yang kau buat belum cukup? Aku memberimu dua pilihan sekarang. Entah aku mati tepat di depanmu, atau kau pergi sekarang juga. Tianzi, kamu lebih memilih mati daripada mengakuiku. Seberapa memalukan diriku ini sebenarnya? Kau mau pergi atau tidak? Baiklah, aku akan pergi. The film Karena was kamu tidak translated mempercayaiku lagi. and narrated Mengapa by aku M harus Media. tinggal di sini? Hentikan.
Tianzi, dia tidak boleh pergi. Bagaimana jika Direktur Li menyalahkan kita? Apa yang harus kita lakukan? Ya, dia tidak boleh pergi. Jika dia pergi, Direktur Li akan berpikir kita membuat masalah. Buat dia tetap di sini dengan patuh, menunggu Direktur Li datang dan bersujud meminta maaf. Jangan Mama Xiao ya. Mari kita lupakan saja. Biarkan dia pergi. Kau membuat masalah lalu mengira bisa pergi begitu saja. Di dunia ini, bagaimana bisa ada hal sebaik itu? Tetaplah di sini dengan patuh, menunggu Direktur Li datang dan menangani ini. Bibi Wu, cepat pergi. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Pergi. Wang Tianzi, Anda benar-benar punya nyali. Direktur Li telah tiba. Sekarang kita punya tontonan yang bagus untuk ditonton. Rasakan itu. Siapa suruh dia mencari mati? Duduk di posisi ibu Direktur Li. Ibu, kau benar-benar menghancurkanku. Tianzi. Tianzi, apakah kamu ingat? Siapa dia? Aku mohon diam. Tutup mulutmu. Diam, tutup mulut, diam. Wang Tianzi, beraninya Anda. Anda Direktur Li. Bunda Anda baik-baik saja. Weng Xuan. Kamu sudah datang. Bagaimana ini mungkin? Anak baptis wanita ini adalah Direktur Li. Ibu, mungkinkah mereka sedang berakting? Ya, mereka sedang berakting. Itu benar sekali. Anda benar-benar bilang saya berakting. Apakah Anda percaya bahwa hanya dengan satu kata dari saya bisa mengusir kalian semua? Kalian semua benar-benar pantas mati. Dia adalah ibu baptis Li Wengxuan. Ibu baptis? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi ibu baptismu? Apa kau pikir di dunia ini ada orang yang akan salah mengenali ibu kandungnya sendiri? Kalian berdua adalah binatang menjijikan. Di perjamuan ulang tahun hari ini, secara terbuka menentang ibuku, aku akan menyelesaikan perhitungan ini dengan benar bersamamu. Direktur Li saya. Tianzi kamu. Jika kau tidak menyebut Wang Tianzi, aku pasti sudah lupa. Wang Tianzi, apa kau ini manusia? Mereka membuli ibu baptis itu satu hal, tapi bahkan kau juga membulinya. Apa kau ini manusia? Jawab aku. Direktur Li. Bibi Wu. Kenapa Anda tidak menjelaskan dengan jelas tadi? Tianzi, aku sudah mengatakannya. Apakah kamu akan mempercayaiku? Ini benar-benar kasus banjir yang menghanyutkan kuil Raja Naga. Jika masalah ini sudah diklarifikasi lebih awal, bukankah tidak akan ada masalah sama sekali? Jadi kita adalah keluarga setelah semua ini. Keluarga. Mengklarifikasinya lebih awal. Aku sudah memberitahu kalian semua sejak lama. Tetapi tidak satupun dari kalian yang mempercayaiku. Aku bilang tunggu sebentar. Dan kalian semua akan mengerti. Bahkan 3 menit. Kalian tidak akan memberikannya padaku. Orang yang paling membuatku sedih bukanlah orang lain. Itu kamu. Tianzi. Tunggu Bibi Wu. Ibu baptis. Kenapa dia memanggilmu Bibi Wu? Direktur Li. Bibi Wu adalah tetangga Tianzi. Jadi kami juga dianggap keluarga. Ya, kita semua adalah keluarga. Keluarga. Kau menyebut ibu baptisku. Apakah tetanggamu? Aku mengerti. Aku akhirnya mengerti. Aku akhirnya tahu. Kenapa ibu baptis larut malam diusir oleh keluarga itu? Itu semua karena bajingan ini. Wang Tianzi, karena kau melakukan hal seperti ini hari ini, jangan salahkan aku. Tian, beritahu Departemen Keuangan, batalkan kerjasama dengan Wang Tianzi. Investasi 200 juta dibatalkan. Semua kolaborasi di masa depan dengan Wang Tianzi sepenuhnya dibatalkan. Semua yang hadir dengarkan. Baik itu di Jiangcheng atau negara naga. Siapapun yang berani bekerja sama dengan Wang Tianzi, berarti menjadikan grup Wenhaoku sebagai musuh. Apakah semua mengerti? Baiklah, jangan khawatir. Aku akan segera mengaturnya. Direktur Li, Anda tidak bisa menarik investasi itu. Jika Anda menarik investasi sekarang, Tianzi kita akan hancur total. Semua ini adalah perbuatanmu sendiri. Direktur Li, saya benar-benar salah. Direktur Li, Bibi Wu, tolong bicara pada Direktur Li. Dia tidak bisa menarik investasi itu. Bibi Wu, Tianzi, katakan sesuatu. Mohon pada Bibi Wu. Bibi Wu, itu karena sebelumnya saya tidak tahu identitas Anda yang sebenarnya. Itulah mengapa saya. Apakah yang baru saja kamu katakan berarti jika dia bukan ibu baptisnya Direktur Li, kamu bisa saja membulinya dengan seenaknya? Benar begitu? Tidak, bukan itu. Tianzi, katakan sesuatu. Tianzi. Bibi Wu. Aku sekarang tidak bisa membantumu lagi. Aku akan kembali ke desa dalam beberapa hari.
Meskipun desa tidak semakmur kota. Itu juga tidak begitu rumit. Ketika aku kembali, jika kamu ingin kembali, maka kembalilah. Jika kamu tidak ingin kembali, lupakan saja. Aku. Ibu baptis, ayo pergi. Bibi Wu, tolong mohonkan lagi kepada Direktur Li untukku. Aku sudah bekerja keras seumur hidupku. Aku benar-benar tidak mau kehilangan segalanya seperti ini. Bibi Wu, tolong mohonkan lagi kepada Direktur Li untukku. Apapun keluhan yang Anda miliki, aku bisa mengganti rugi Anda, Bibi Wu. Ibu baptis, ibu sama sekali tidak boleh melunakkan hati ibu untuk orang yang tidak punya hati nurani seperti itu. Ayo pulang untuk merayakan ulang tahun ibu. Bibi Wu, lakukan saja demi Tao. Ibu baptis, ibu tidak benar-benar akan memaafkannya kan? Aku bilang padamu. Aku tidak setuju. Weng Xuan, ibu angkat aku mohon. Ibu angkat aku mohon. Ibu baptis, ibu baptis. Baiklah, aku setuju. Aku setuju denganmu. Aku memaafkannya. Kian, bawa ibu kembali untuk beristirahat, oke? Jangan khawatir, ibu. Wang Tianxie, aku bisa membatalkan daftar hitamnya. Ini sepenuhnya demi ibu baptis. Tapi mengenai investasi itu, jangan pernah memikirkannya, ibu. Untuk sementara waktu, ibu harus tinggal dan menetap di rumahku. Kian, aku sudah mencarikan pengasuh untukmu. Halo Nyonya tua. Ibu akan pergi dalam beberapa hari. Dan kamu mencarikan pengasuh untukku. Untuk apa? Ibu, tenang saja, dan tinggallah di sini bersamaku. Bagaimana kalau begini? Tolong pulihkan kesehatan ibu dulu. Setelah ibu pulih, aku akan mengantar ibu kembali. Oke? Sudah beres. Aku akan pergi dalam perjalanan bisnis selama waktu ini. Tolong bantu aku menjaga ibu baptisku dengan baik. Direktur Li harap tenang. Ibu, aku harus kembali bekerja sekarang. Direktur Wang, jika kita tidak bisa membayarnya kembali lagi, perusahaan akan bangkrut. Apa? Apa yang akan kita lakukan? Rumah kita, mobil kita. Perusahaan semuanya digadaikan. Tianzi, lihat dirimu. Kamu membawanya kembali. Apa yang kamu lakukan? Jangan panik. Tianzi, Bibi Wu bagaimanapun juga adalah Bibi Wumu. Jika kita membawanya kembali, mungkin masih ada kesempatan untuk investasi Direktur Li. Masih ada kesempatan. Ya, bawa dia kembali. Mungkin masih ada titik balik yang lebih baik. Paling buruk, kita semua akan pergi dan melayaninya. Ibu, Xiaoya, kau bilang kita sudah melakukan banyak hal. Bisakah kita membawanya kembali? Wang Tianzi, apakah kamu bodoh? Sudah pasti tidak ada gunanya jika kita berbicara dengannya. Dia menyukai Tao. Kita bisa menggunakan Tao untuk membicarakan masalah ini. Dan kali ini, setelah kita membawanya kembali, kita akan menjamunya dengan hidangan lezat. Saya pikir Bibi Wumu bukanlah orang yang fisik. Mungkin kali ini, kita benar-benar bisa menjalin koneksi dengan Direktur Li. Masih ada harapan bagi keluarga kita untuk menjadi kaya. Tidak, aku. Wang Tianzi, mengapa kamu berdiri terpaku di sana? Cepatlah dan pergi. Cepat. Cepat. Baiklah, aku akan pergi. Makan. Saya tantang kamu untuk makan. Makan sampai kamu sakit, dasar wanita tua. Ini, cepat minum semangkuk sup ini. Chongxing, apa yang kamu masukkan ke dalam ini? Apa yang kamu masukkan ke dalam ini? Ini adalah obat tradisional Tiongkok yang berharga 40.000 per jin. Minumlah dengan cepat. 40.000, semahal itu. Sebaiknya aku tidak meminumnya. Siapa anakmu? Li Wangxun, ketua grup Winhao. Ini hanya 40.000 per jin. Minumlah dengan cepat, jangan disia-siakan, agar menantumu tidak memarahiku lagi nanti. Saya meminum ini akan menjadi pemborosan yang sesungguhnya. Berhenti bicara omong kosong, cepat The film minum. was translated and narrated by M Media. Kian anak ini benar-benar menantu yang baik.
Dasar wanita tua, kenapa kamu membuang-buang makanan? Chongqing, kenapa ini sangat asin? Asin, asin apa? Cepat minum. Chansing, apa yang sedang kamu lakukan? Nyonya, sup ini agak panas. Ibu benar kan? Sup ini, aku tidak sengaja menumpahkannya sendiri. Ibu tidak apa-apa kalau tumpah. Biarkan saja Chansing mengepalnya lagi. Saya akan membersihkannya sebentar lagi. Ibu, apakah sup ini tidak sesuai dengan seleramu? Tidak, tidak. Sup ini agak panas. Ibu biarkan dingin dulu. Ibu, jika panas kita akan meminumnya perlahan. Aku akan naik ke atas dulu untuk merapikan sesuatu. Baiklah. Sup ini, aku akan mencicipi sedikit dulu. Nyonya, saya akan membuatkan semangkuk baru untuk Anda. Tidak perlu. Aku akan mencicipi seteguk kecil dulu. Nyonya. Chansing, aku lihat kamu sengaja membuat masalah. Nyonya, saat saya memasak tadi, saya tidak sengaja memasukkan terlalu banyak, sedikit garam. Tidak sengaja. Aku lihat kamu menyimpan dendam. Chansing, aku memberitahumu, kamu dipecat sekarang. Cepat keluar. Nyonya, saya tahu saya salah. Mohon maafkan saya. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Cepat keluar, pintunya ada di sana. Aku tidak ingin melihatmu. Ibu, aku akan membuatkanmu semangkuk sup lagi. Kian-kian, berhentilah mondar-mandir. Kian-kian. Ibu ingin kembali. Kembali. Wang Tianzi dan yang lainnya memperlakukanmu dengan sangat buruk. Mengapa kamu kembali? Kian-kian. Ibu, aku ingin kembali ke desa. Ibu, apakah karena Chansing? Sehingga kamu ingin kembali? Ibu adalah orang desa. Aku tidak terlalu terbiasa tinggal di kota. Ibu baru saja pergi. Ibu, Wang Xuan belum kembali. Jika kamu tidak tinggal di sini, mengapa kamu tidak tinggal lebih lama? Ini. Ibu, Wang Xuan belum kembali. Jika kamu pergi sekarang, tanpa mengucapkan selamat tinggal, betapa sedihnya Wang Xuan ketika dia kembali. Tolong tetap di sini sebentar lagi. Tunggu sampai Wang Xuan kembali ya. Baiklah. Kalau begitu kita bicarakan saat Wang Xuan kembali. Aku kembali. Berhasil. Nenek. Nenek. Tahu-tahu. Tahu-tahu. Nenek. Aku merindukanmu. Ibu, Kenapa kamu datang? Bukankah sudah kubilang untuk tidak datang mencariku? ibu. Aku tidak punya pilihan. Tateo terlalu merindukanmu. Ibu, kenapa kita tidak pulang dan tinggal di sana lagi? Aku tidak akan kembali. Aku berencana kembali ke desa. Aku juga tidak terbiasa tinggal di rumah orang lain. Ibu. Aku bahkan membawa Tautau ke The sini. film was Tautau, bilang pada translated nenek, and apakah kau narrated ingin by dia Amelia. kembali bersama kita? Ya, aku merindukanmu. Nenek. Pulanglah bersamaku. Aku ingin makan makanan yang kamu masak. Ibu, tolong dengarkan aku. Asal kau kembali bersamaku kali ini, aku janji akan memberitahu Xiaoyin dan ibunya kebenaran masalah ini. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Tianze. Apa yang kamu katakan itu benar? Benar sekali, Ibu. Ayo pergi. Baiklah, kalau begitu aku akan merapikan barang-barangku. Tidak perlu beres-beres. Ibu, aku sudah mengirim Direktur Ji surat undangan, mengundangnya ke rumah kita untuk makan bersama. Kita akan mengadakan reuni keluarga. Nenek, ayo pergi. Benar. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Ibu, jika Bibi Wu kembali kali ini, tolong kendalikan emosimu. Dia sekarang adalah ibu baptis Direktur Li. Kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Tenang saja. Ibu ada di sini. Aku akan menjadi pengasuhnya. Siapa yang bilang keluarga kita sekarang harus bergantung pada wanita tua ini? Ibu, tidak perlu. Saya sudah menemukan pengasuh untuk melayaninya. Ketika saatnya tiba, kamu tinggal di rumah saja dan bersantai dengan nyaman. Begitu baru cocok. Halo, Anda pengasuh dari agen rumah tangga kan? Ya, ini bos saya. Masuklah. Silakan lihat, ini resume saya. Tertulis di sini, Anda telah menjadi pengasuh selama 10 tahun. Ya, saya adalah pengasuh di rumah Direktur Li.
Li Wangxuan. Li Wangxuan? Ya, dia Li Wangxuan dari grup Wenhao. Kalau begitu, apakah Anda mengenal seorang wanita tua bernama Wu Sitao? Wu Sitao? Dia? Tentu saja saya mengenalnya. Apakah Anda tahu? Apa hubungannya dengan Direktur Li? Hubungan? Hubungan macam apa itu? Orang lain mungkin tidak tahu, tapi saya tahu betul. Dia hanyalah milik Direktur Li, sebuah bidak di tangannya. Bidak? Mengapa Anda menanyakan tentang dia? Ternyata, dia pernah menjadi pengasuh di rumah kami, dan karena dia suka mencuri, kami mengusirnya. Dia juga pengasuh di rumah Anda. Bidak yang baru saja Anda sebutkan itu. Apa maksudnya? Apakah itu perlu ditanyakan? Direktur Li baru saja kembali dari luar negeri. Dia sibuk membangun citranya. Dia tidak punya ayah maupun ibu. Dia dengan santai mengakui seorang wanita tua sebagai ibu baptisnya. Sejujurnya, mengenai wanita tua ini, dia sama sekali tidak peduli padanya. Jadi begitu. Wanita tua ini ternyata mengira dia adalah ibu baptis Direktur Li. Seluruh keluarga kita hampir tertipu olehnya. Saya akan menelpon Tianzi sekarang juga. Suruh dia kembali. Jemput. Suruh dia menjemput. Suruh dia membawanya kembali. Lihat bagaimana aku menghadapinya. Robek itu untukku. Robek semuanya untukku. Dan aku tadinya akan membiarkannya merayakan ulang tahunnya. Aku memintanya kembali hari ini untuk memperingati hari kematian. Ibu, aku meminta Huya turun dan menjemputmu. Ibu, kami merusak pesta ulang tahunmu sebelumnya. Kami berpikir untuk mengadakannya lagi, dan mengadakan satu untukmu. Tidak perlu mengeluarkan uang. Di masa depan, sekolah Tao-Tao membutuhkan terlalu banyak biaya. Tidak apa-apa ibu, nanti kalau aku sudah menghasilkan banyak uang, aku akan membelikanmu rumah besar. Huya dan aku akan menjagumu bersama. Ibu tidak butuh rumah besar. Selama ibu bisa melihatmu setiap hari dan melihat Tao-Tao, ibu akan sangat puas. Jangan khawatir, ibu. Kita akan bisa bertemu setiap hari mulai sekarang. Nenek, cepat masuk ke dalam. Ayo pergi. Sudah jam berapa ini? Dan mereka masih belum kembali. Ibu, Shoya. Ibu, Shoya, izinkan aku memperkenalkanmu lagi. Ini adalah... Kau diam. Siapa yang menyuruhmu menyentuh cucuku? Tao-Tao kemari. Ibu, apa yang terjadi di sini? Ayo Tao-Tao, pergi makan kue. Kue. Waktunya makan kue. Tianze, apa yang mereka lakukan? Ibu, Shoya, apa yang kalian semua lakukan? Bukankah aku bilang aku harus membawa bibiwu kembali? Jika Direktur Li menyalahkan kita untuk ini, apakah keluarga kita masih akan mendapatkan investasi? Ibu Direktur Li yang mana? Dia hanyalah bidak belaka. Gadei. The film Ya, was Bida. translated Jika and bukan karena narrated Chansing by M. kembali hari Media. ini dan memberitahu kita, seluruh keluarga kita pasti sudah dibohongi olehnya. Tianzi, kau belum mengerti juga? Dia dan Direktur Li pada dasarnya tidak memiliki hubungan apapun. Seluruh keluarga kita ditipu olehnya. Tidak, sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Bukankah sudah kubilang aku akan mengundang bibiwu kembali dan kemudian memohon pada Direktur Li? Tianzi, Direktur Li ini pada dasarnya tidak pernah menganggapnya sebagai ibunya. Dia menipu seluruh keluarga kita. Ibu, Shoya, apakah kalian berdua salah paham? Hari itu Direktur Li di perjamuan, di depan begitu banyak orang, secara terbuka mengakuinya sebagai keluarga. Ini, apa yang salah dengan itu? Tentu saja ada masalah. Dengan begitu banyak orang di sana, dia tidak mengakui ibunya. Tetapi mengakui dia sebagai ibunya, terus terang bukankah itu hanya karena dia ingin mendapatkan reputasi yang baik? Mengenai apa yang terjadi pada wanita tua ini, Direktur Li sama sekali tidak peduli. Ini, siapa kamu? Bagaimana kamu tahu itu? Chansing sebelumnya adalah pengasuh di rumah Direktur Li. Sikap apa yang dimiliki Direktur Li terhadapnya, Chansing tahu betul. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Direktur Li sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia membawanya pulang dan kemudian dia langsung pergi perjalanan bisnis. Ibu. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang bisa kita lakukan? Cepat suruh dia keluar. Jangan mengotori lantaimu. Bukankah itu tidak pantas, Ibu? Apa yang tidak pantas tentang itu? Bukankah dia hanya orang udik? Aku kembali hari ini. Khusus karena Tao-Tao. Tao-Tao. Hak apa yang kau miliki untuk menyentuh cucuku? Lihat tanganmu. Penuh kuman, kau ingin menularkan kuman-kuman ini kepada cucuku? Bisakah kau menanggung tanggung jawab ini? Kamu, biar ku beritahu yang sebenarnya. Alasan aku memintamu datang hari ini adalah karena aku ingin memanfaatkanmu untuk memohon kepada Direktur Li.
Karena kau dan Direktur Li tidak memiliki hubungan apapun, maka kau sama sekali tidak berguna. Tianze, kamu membawaku kembali hari ini, bukankah itu? Untuk menjelaskan semuanya kepada mereka tentang hubungan kita. Bibi Wu, aku juga tidak tahu bahwa kamu dan Direktur Li memiliki hubungan seperti itu. Tianze, orang yang seharusnya kamu jemput hari ini adalah ibu Direktur Li. Bukan aku. Benarkah begitu, Direktur Li? Apa kau benar-benar berpikir Direktur Li benar-benar peduli padamu? Orang udik, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Direktur Li sama sekali tidak menganggapmu serius. Bagaimana Wang Xuan memperlakukanku? Apa hubungannya denganmu? Karena kalian semua tidak ingin aku mengambil Tao-Tao. Aku juga tidak perlu tinggal di sini. Kau telah benar-benar menghancurkan keluarga kita. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Apa yang kamu coba lakukan? Apa yang sedang kita coba lakukan? Kau harus melihat apa yang telah kau lakukan sendiri. Bukankah ini gelang yang Nyonya Li berikan kepada ibu mertuanya? Bagaimana gelang itu bisa ada padamu? Bicara, apa kau mencurinya? Aku tidak mencurinya. Kau tidak mencuri apapun. Kau orang udik. Dari mana kau mendapatkan begitu banyak uang untuk membeli gelang semahal itu? Kualitas gelang ini jelas bernilai ratusan ribu. Aku bahkan tidak mampu membelinya. Dan kau pikir kau pantas mendapatkannya? Baiklah. Kau sudah mencuri hal-hal kecil sebelumnya. Dan sekarang kau mencuri dari keluarga Direktur Li. Benarkah itu? Kau benar-benar mencari mati? Serahkan, berikan padaku. Aku tidak mencurinya. Aku tidak mencurinya. Kau, menantuku memberikannya ini padaku. Apa yang kalian semua inginkan? Wang Tianzi, kenapa kau tidak membantu? Berikan gelang itu kepada Direktur Li sekarang. Mungkin investasi Direktur Li masih punya kesempatan untuk berbalik. Bibi Wu, kembalikan saja barangnya. Jika Direktur Li menyalahkan kita, aku tidak akan bisa melindungimu. Aku tidak mencurinya. Kau masih berani membantah. Kalau begitu jangan salahkan kami jika kami bersikap tidak sopan. Ibu, bertindaklah. Serahkan. Apa yang kamu coba lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ini, kamu sendiri yang merusaknya. Kamu tidak bisa menyalahkan kami. Aku bahkan tidak menyentuhnya. Coba lihat dirimu. Ceroboh sekali. Kamu bahkan tidak bisa memegang gelang dengan benar. Sekarang sudah pecah. Tianzi, cepat bawa dia keluar dari sini. Betul sekali. Cepat bawa orang tidak berguna ini keluar dari sini. The film was translated Lihat dirimu. and Mengapa kamu narrated selalu by M membuatku Media. kesulitan? Apa bagusnya? Yang bisa kukatakan tentangmu? Pergi saja. Tianze, ketika kamu menjemputku tadi, apa yang kamu katakan? Sekarang, setelah aku tidak ada, gunanya bagimu. Kamu ingin mengusirku lagi. Bibi Wu, itu dulu ini sekarang. Itu dulu. Ini sekarang. Dasar kampungan berani-beraninya kamu. Diam, Tianze sedang berbicara denganku. Apa hubungannya denganmu? Kamu berani membentak ibuku? Bibi Wu, Jangan panggil aku Bibi Wu. Ini keterlaluan, ini keterlaluan. Kamu hanya seorang pelayan, berani-beraninya membentak majikanmu. Jika aku tidak memberimu pelajaran. Namaku bukan Liu, Kak Liu. Biar aku bantu. Semua berhenti. Ibu Baptis. Direktur Li, kenapa Anda ada di sini? Wang Xuan, Ibu Baptis, apakah ibu baik-baik saja? Direktur Li datang ke rumah kami sekarang. Mungkinkah dia tahu ada sesuatu yang hilang dari rumahnya dan datang ke sini untuk meminta penjelasan? Dia di sini kan? Sudah kubilang dari dulu untuk membiarkanku menendang wanita tua ini keluar. Direktur Li, kehadiran Anda dan istri Anda adalah suatu kehormatan besar. Kami gagal bertemu Anda lebih cepat. Mohon maafkan kami. Tutup mulutmu yang bau itu. Ibu Baptis, apakah ibu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Ibu Baptis. Ini bukan yang kuberikan padamu, Nyonya Li. Saya sudah lama ingin memberitahu Anda. Dia adalah seorang pencuri. Dia mencuri barang-barang dari rumah Anda. Tapi kami sudah menangkapnya. Ya, betul sekali. Ketika dia sebelumnya di rumah kami, bekerja sebagai pengasuh, tangannya sudah kotor. Aku tidak menyangka setelah pergi ke rumah Direktur Li, dia masih belum mengubah kebiasaan buruk ini. Mencuri. Benar, Tianzi. Cepat beritahu aku apakah yang kukatakan itu benar. Tianzi, jika kamu masih menginginkan perintah Direktur Li, kamu cepat menjilat. Nyonya Li. Ya. Dialah yang mencurinya. Tianzi. Katakan itu lagi. Direktur Li, dia baru saja berkata. Aku sedang mengajukan pertanyaan padanya. Cepat bicara. Direktur Li, dia adalah pencuri. Aku akan membiarkanmu mengatakannya dengan benar sekali lagi. Siapa pencuri yang sebenarnya? Direktur Li, bagaimana Anda bisa memukul seseorang? Dia hanyalah seekor binatang buas. Tidak tahu berterima kasih dan tidak punya hati. Direktur Li, bahkan jika Anda kaya,
Anda tidak bisa menghina orang. Kau berani menyebut dua kata itu padaku. Bajingan sepertimu lebih buruk daripada binatang. Apakah akan peduli tentang hal-hal ini? Apa maksudmu? Apa maksudku? Wu Sitao adalah ibu kandungmu, memfitnah ibu kandungmu sebagai pencuri. Jika kau bukan binatang, lalu siapa? Apa? Wanita tua ini adalah ibunya Wang Tianzi. Ibu? Ini tidak mungkin, Tianzi. Apa sebenarnya yang terjadi? Wang Tianzi, tidak bisa bicara sekarang ya? Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahu mereka untukmu. Karena kau tahu keluarga istrimu, meremehkan orang miskin dan menjilat orang kaya, menggertak yang lemas dan takut pada yang kuat. Kau takut mereka akan tahu. Ibumu berasal dari desa, dan akan meremehkanmu sama saja. Jadi kau menyembunyikannya dari mereka, mengatakan kau adalah seorang yatim piatu, mengatakan ibumu adalah Bibi Wu. Apa aku benar? Jawab aku. Tianzi, apa yang dia katakan? Apakah itu benar? Wang Tianzi, aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak setia, menikah dan melupakan ibumu. Tidakkah kau takut akan balasan? Direktur Li tidak seperti ini. Anda pasti telah ditipu olehnya. Bagaimana mungkin dia menjadi ibu Tianzi? Ibu Tianzi sudah lama meninggal. Aku dan Tianzi sudah menikah selama 6 tahun. Aku tidak pernah tahu. Aku punya ibu mertua seperti ini. Apalagi ketika dia di rumah kami, bekerja sebagai pengasuh. Dia tidak pernah menyebutkan. Direktur Li, kita semua tahu bahwa Anda adalah seorang filantropis hebat. Tapi, Anda tidak boleh tertipu oleh orang dengan motif tersembunyi ini. Wang Tianzi, bahkan sekarang, kau masih ingin berdebat, bukan begitu? Direktur Li, semua yang kukatakan adalah benar. Jika Anda tidak percaya padaku, tanyakan saja padanya. Tianzi, Bu, sudah sampai pada titik ini. Tolong katakan saja yang sebenarnya. aku adalah ibu dari... Bibi Wu, cepat beritahu Direktur Li bahwa kamu bukan ibuku. Jika Anda menderita keluhan apapun, aku bisa memberikan kompensasi padamu. Apakah kamu benar-benar mencoba memaksaku sampai mati? Wang Tianzi, lihat kekacauan yang kau buat. Aku benar-benar ingin menamparmu 2 kali lagi. Bibi Wu, aku mohon padamu. Tianzi, sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, apakah kamu masih menolak memanggilku ibu? Ayahmu meninggal lebih awal. Aku bekerja tanpa lelah dan membesarkanmu. Ibu, apakah kamu akan selalu bersamaku? Tentu The saja, film was translated ketika kamu and kuliah, narrated keluarga kita by sangat M miskin. Media. Aku meminta uang kepada orang lain. Bahkan jika aku memohon dengan putus asa, tidak ada yang mau meminjamiku. Ibu hanya bisa pergi menjual darah. Dokter, tolong gambarlah sedikit lagi. Anakku akan kuliah dan sangat membutuhkan uang. Menarik lebih banyak itu berbahaya. Sekarang kamu sudah sukses. Kamu menikahi seorang istri di kota dan tinggal di rumah besar. Aku tidak ingin mendapat keuntungan sedikit pun darimu. Aku hanya ingin melihat cucuku. Tapi bagaimana denganmu? Kamu takut orang lain akan merendahkanmu. 6 tahun telah berlalu. Kamu bahkan belum pernah membiarkanku melihatnya sekalipun. Tianzi, bukankah kamu berjanji untuk menjagaku di usia tuaku? Tapi apa yang telah kamu lakukan sekarang? Bibi Wu, Jangan panggil aku Bibi Wu. Kedua kata itu Bibi Wu. Seperti pisau yang menusuk hati ibu. Ibu sakit. Bibi Wu, Cukup. Karena kamu menolak untuk mengakuiku sebagai ibumu. Mulai hari ini, kita akan memutuskan hubungan ibu dan anak kita. Memutuskan hubungan ibu anak. Tianzi, kami pada dasarnya tidak pernah memperlakukan Anda sebagai seorang ibu, hanya berdasarkan beberapa kata dari Anda. Mengapa kami harus percaya Anda? Tepat sekali, klaim verbal tidak berharga. Jika Anda punya nyali, tunjukkan buktinya. Bahkan pada saat ini, kau masih ingin bersikap sulit dan tidak masuk akal. Benarkah? Direktur Li, bahkan jika Anda orang penting, Anda tetap tidak bisa berbohong mentah-mentah. Jika Anda ingin mengakuinya sebagai ibu Anda, itu adalah kebebasan Anda. Tidak ada yang menghentikan Anda. Tapi mengapa Anda punya hak untuk membuat kami, Tianzi kami, mengakui wanita celaka ini sebagai ibunya? Saya tidak setuju. Direktur Li, semua orang di sini terhormat. Hanya karena Anda lebih kaya dari kami, Anda tidak bisa memaksa kami untuk mengakui orang lain sebagai ibu. Baiklah, bukankah kau hanya ingin bukti? Ini dia. Ini adalah akta kelahiranmu. Ini adalah saat kau kuliah, catatan pembayaran yang ibu kita berikan padamu. Bisakah ini membuktikannya? Dan ini, tes paternitas. Bisakah ini membuktikannya? Dia adalah ibu kandungmu, Wang Tianzi. Bisakah ini membuktikannya? Dia adalah ibu kandungmu. Jawab aku. hal-hal ini, bagaimana kamu tahu tentang semua ini? Bagaimana aku bisa tahu?
Wang Tianxie, buka matamu. Lihat dengan jelas siapa aku sebenarnya. Wang Xuan. Kamu kakak Wang Xuan. Senang kau tidak sepenuhnya buta. Kau masih mengenaliku. Mustahil. Bagaimana ini mungkin? Kakak Wang Xuan, aku salah. Aku salah. Aku tidak punya saudara bajingan sepertimu. Singkirkan tanganmu. Tianzi, kamu kenal Direktur Li? Wang Tianxie, awalnya aku berpikir karena kita seperti saudara untuk berinvestasi padamu, untuk bekerja sama denganmu, untuk memberimu semua yang kau inginkan. Kehidupan materi, semua itu tidak masalah. Tapi apa yang kau lakukan? Kau bahkan tidak mengakui ibumu sendiri. Bajingan sepertimu. Hari ini aku akan memberitahumu. Apa itu karma? Sebenarnya. Ibu katakan sesuatu. Katakan sesuatu. Ibu selamatkan aku. Aku tetanggamu. Aku Bibi Wu. Aku bukan ibumu. Pergi. Ibu, ayo pergi. Ayo pulang. Ayo pergi ke rumah kita sendiri. Ibu. Wang Tianzi. Tianzi, ketika kamu menikahi putriku, bukankah kamu bilang kamu yatim piatu? Ibu, aku tahu aku salah. Biar aku jelaskan. Aku tidak ingin mendengar penjelasanmu. Ibu desamu itulah yang hampir membuat keluarga kami bangkrut. Hari ini mengenai masalah ini, kamu harus menjelaskannya kepadaku dengan jelas. Jika tidak mulai sekarang, jangan harap bisa masuk rumah kami. Shoya, aku salah. Mohon maafkan aku. Apa gunanya aku memaafkanmu? Keluarga kita sebentar lagi akan bangkrut sekarang. Siapa yang akan memaafkan kita? Kalau begitu aku juga tidak tahu. Ibuku dan Direktur Li memiliki hubungan semacam ini. Wang Tianzi, ibuku sudah menjelaskan dengan sangat gamblang. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, maka kita akan bercerai. Tidak. Jangan bercerai. Jangan bercerai. Aku salah, aku akan pergi mencari ibuku sekarang. Ibuku pasti akan memaafkanku. Aku pergi sekarang. Direktur Li baru saja mengatakannya dengan sangat jelas. Apakah kamu masih berpikir berguna untuk pergi mencarinya sekarang? Ibumu itu berharap keluarga kita hancur berantakan. Sudah berakhir. Keluarga kita sudah berakhir. Ibu, Ini semua karena ibumu yang terbelakang itu. Seharusnya aku tidak menahannya di sini sebagai pengasuh sejak awal. Seharusnya aku mengusirnya kembali ke desa. Tepat sekali. The film was Sejak kamu translated membawa wanita tua and itu narrated by M ke rumah Media. kita. Keluarga kita selalu tertimpa nasib buruk setiap hari. Kurasa dia tidak baik. Aku sudah tahu itu sejak lama. Kalian saja yang tidak tahu. Gusi tahu ini. Dia sangat pandai berpura-pura menyedihkan di depan Direktur Li dan bertingkah sok bijak. Mungkin Direktur Li benar-benar tertipu olehnya. kalian semua diam. Kenapa kamu berteriak? Siapa yang mengizinkanmu berteriak-teriak di rumah kita? Setiap kesalahan 1000 kesalahan itu semua salahku. Kalian bisa membicarakanku, tapi jangan membicarakan ibuku. Kulihat kamu sudah berani. Kamu tidak ingin menjalani hidup ini lagi. Kamu ingin menceraikanku, bukan? Kalau begitu cerai saja cerai. Bukankah itu yang kau inginkan? Wang Tianzi, katakan itu lagi. Aku berkata. Kalau begitu cerai saja cerai. Wang Tianzi, dasar bajingan. Kamu mau bercerai? Apakah kamu mencoba melihat apakah ibumu dari desa setelah mengakui anak orang kaya ingin mengusir putriku? Akan kukatakan lagi. Jangan menghina ibuku. Aku sudah menghinanya. Aku menghinanya. Apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Jika bukan karena keluarga kita, kamu Wang Tianzi masih akan bertani di desa. Jika bukan karena putriku, bagaimana kamu bisa memiliki nasib menikmati kemakmuran? Nasib menikmati kemakmuran. Itu nasib melayanimu, bukan? Siapapun yang menginginkan hidup ini boleh memilikinya. Aku tidak akan melayanimu lagi. Kamu, ibu, apa yang harus kita lakukan? Tianzi, dia benar-benar ingin menceraikanku. Aku menolak untuk mempercayainya. Jika dia meninggalkan kita, dia hanyalah seorang bajingan. Ketika seekor anjing meninggalkan tuannya, ia akan pulang ketika lapar. Aku tidak percaya. Bajingan itu tidak akan kembali. Benar. Ibu benar. Tapi bagaimana dengan perusahaan kita saat ini? Apa yang harus kita lakukan? Jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, perusahaan kita akan bangkrut. Aku sudah punya solusi. Ibu, mulai sekarang, kamu akan tinggal di sini. Ini rumahmu. Jangan pergi kemana-mana. Wang Xuan dan aku akan menghormati dan merawatmu mulai sekarang. Ya ibu, mulai sekarang kau bisa tinggal di sini dengan nyaman dan aman. Kalian semua anak-anak yang baik. Ibu memiliki kalian semua. Adalah kebahagiaan ibu. Serahkan orangnya. Serahkan orangnya. Suara apa di luar itu?
Itu Lia. Ibu, tolong tetap di dalam kamar dulu. Qian jaga ibu baik-baik. Baiklah, Aku akan pergi melihatnya. serahkan orangnya, serahkan orangnya. Serahkan dia. Buya, apa yang kau coba lakukan? Aku datang ke sini hari ini secara khusus untuk membawa kembali ibu mertuaku. Tidak mungkin ibu baptisku. Kembali bersamamu. Bawa orang-orangmu dan segera pergi. Li Wangshuan, Wu Siteo ini bagaimanapun juga adalah ibu mertua putriku. Adalah hal yang masuk akal rasional dan legal bagi kami untuk membawanya kembali dan merawatnya. Kamu menahannya di sini. Logika macam apa itu? Apakah itu benar atau salah? Mengapa Direktur Li menahan ibu mertua seseorang di rumahnya sendiri tanpa alasan? Orang-orang ini berharap mereka bisa mengusir ibu baptis. Mereka bertingkah aneh. Datang untuk membawa ibu baptis pulang. Trik apa yang mereka mainkan? Buya, ibu baptisku menderita begitu banyak ketidakadilan. Selama dia berada di rumahmu, tidak mungkin aku akan menyerahkannya padamu. Sebaiknya kau bawa orang-orang ini dan segera pergi. Direktur Li, aku memang sebelumnya memiliki beberapa kesalahpahaman dengan ibu mertuaku. Namun, dia tetaplah ibu mertuaku. Jika kamu tidak menyerahkan orangnya hari ini, aku akan mencari The pengacara film dan was menuntutmu. translated Baiklah, and aku siap narrated kapanpun by kau M siap. Media. Direktur Li, apapun yang terjadi, Wu Sitao ini, dia adalah ibu mertua putriku. Adalah hal yang masuk akal rasional dan legal bagi kami untuk membawanya kembali dan merawatnya. Kamu adalah orang luar, menahannya di sini. Logika macam apa itu? Jangan pikir aku tidak tahu tentang hal-hal tercela itu yang kau lakukan pada ibu baptisku. Jika kau ingin menuntut, tuntut saja. Aku Li Wangshuan, tidak mudah diintimidasi. Direktur Li, kamu tidak bisa menindas orang jujur. Aku hanya ingin membawa kembali ibu mertuaku. Apa salahku? Direktur Li bagaimanapun juga, seorang bos bernilai puluhan miliar. Biarkan saja mereka membawa ibu mertua mereka kembali. Direktur Li, jelas orang-orang ini datang dengan persiapan. Mereka jelas mencoba mencemarkan nama baik Anda. Benar-benar ingin membawa ibu baptisku kembali. Dan jika ibu baptisku setuju, aku bisa mengirimnya kembali. Tapi bagaimana denganmu? Ambisi serigala. Sama sekali tidak mungkin aku akan menyerahkan ibu baptisku kepadamu. Li Wangshuan, Wu Sitao ini, dia hanyalah seorang wanita tua dari desa. Apakah dia lebih penting daripada perusahaan Anda yang terdaftar? Apa sebenarnya yang Anda inginkan darinya? Baiklah, hari ini aku akan memberitahumu apa sebenarnya yang aku Li Wangshuan inginkan. Aku adalah seorang yatim piatu sejak kecil. Jika bukan karena ibu baptisku menyelamatkanku dan membesarkanku, tidak akan ada Li Wangshuan hari ini. Hidupku, semua yang kumiliki diberikan kepadaku oleh ibu baptisku. Di mataku, ibu baptisku lebih dekat denganku daripada ibu kandungku sendiri. Semua yang kumiliki diberikan kepadaku oleh ibu baptisku. Ini adalah alasannya. Apakah kamu mengerti? Hal seperti itu benar-benar terjadi. Lalu ini. Dia cukup setia dan benar, dan berbakti. Direktur Li, saya tidak peduli hubungan apa yang Anda miliki dengan ibu mertua saya. Saya adalah menantu perempuannya. Wajar dan pantas bagi saya untuk membawanya kembali. Jika Anda tidak menyerahkan orang itu hari ini, saya akan menyewa pengacara dan menuntut Anda. Kamu tidak bisa menuntutnya. Ibu baptis, bukankah sudah kubilang jangan keluar? Kenapa ibu lari keluar? Ibu baptis bersikeras untuk keluar. Aku juga tidak bisa menghentikannya. Wangshuan, ibu baptis sangat berterima kasih padamu. Tapi, ibu baptis tidak bisa melibatkanmu. Ibu, saya datang hari ini untuk membawa ibu pulang. Tolong maafkan saya ya. Ini semua salah Tianzi. Dialah yang tidak memberitahu saya identitas ibu yang sebenarnya. Itulah mengapa saya bertindak seperti itu. Hilia, bawa orang-orangmu dan kembali. Aku tidak akan kembali bersamamu. Ibu, saya adalah menantu perempuan ibu. Sekalipun ibu tidak memikirkan perasaan saya, setidaknya ibu harus memikirkan. Demi Tao-Tao kan? Jangan bawa Tao-Tao ke dalam masalah ini. Aku tahu, kamu tidak tulus tentang membawaku pulang. Poin ini, aku sangat jelas tentang masalah antara kita. Tidak ada hubungannya dengan Wangshuan. Jangan libatkan Wangshuan saat bertindak dan menangani urusan. Kita harus bertindak sesuai dengan hati nurani kita. Wu Sitao, untuk siapa kita melakukan ini? Bukankah ini karena anak bajingan ibu itu? Karena ketidakmampuannya. Keluarga kita hampir hancur. Bukankah ibu bertanggung jawab atas hal ini? Ibu tidak bisa memihak orang luar kan? Meskipun aku adalah orang dari pedesaan, aku mengerti alasan. Surga mengawasi apa yang manusia lakukan. Hati nurani yang bersih tidak takut akan tuduhan. Jika kamu bertindak dengan terhormat dan benar, The film was kejadian hari ini translated tidak akan and meningkat sampai narrated titik by ini. M Media. Wanita tua, beraninya kau mengutuk orang. Kami datang hari ini dengan niat baik untuk menjemputmu. Namun kau malah menghina saya. Betapa kejamnya kau. Kau tidak memikirkan kepentingan saya. Setidaknya kau harus memikirkan putramu dan cucumu. Bagaimana kamu bisa berbicara kepada ibu baptis seperti itu? Saya sedang berbicara dengannya. Apa hubungannya dengan Anda? Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Tianze, Wanita jahat, kamu berani menyentuh dan mendorong ibu mertuamu? Apakah kamu manusia sama sekali? tidak. Saya tidak mendorongnya. Dia jatuh sendiri secara tidak sengaja. Itu perbuatannya sendiri. Minta maaflah pada ibuku. Tianzi, kau berani memukulku? Aku akan mengatakannya lagi. Minta maaf pada ibuku. Wang Tianzi, kau ingin mati?
kau berani memukul putriku. Jika kau mengucapkan satu kata omong kosong lagi, aku akan memukulmu juga. Jika kau berani pukul saya, Tianse, tidak peduli apapun, kamu seharusnya tidak memukul orang. Saya ragu dia berani. Kau berani memukulku? Tianzi, kau berani memukul ibuku. Saya ingin bercerai darimu. Cerai saja. Kau ingin menceraikan saya? Luya, aku sudah lama muak denganmu. Apa hebatnya dirimu? Bukankah kau hanya orang kota? Selalu bertingkah sombong, selalu mengkritikku. Aku sudah lama muak denganmu. Dan kau, jika kau berani menggertak ibuku lagi, aku akan memukulmu sampai mati. Luya, hubungan kita berakhir. Ibu, Tianse, ketika aku masih kecil, ibu menjual darah untuk membiayai sekolahku. Sekarang setelah aku kaya, aku memperlakukan ibu seperti ini. Aku benar-benar keterlaluan. Aku bukan manusia. Tianse, Aku bukan manusia. Tianse, ibu tidak pernah menyalahkanmu. Tianse, kamu adalah darah dagingku sendiri. Bagaimana bisa aku menyalahkanmu? Ibu juga tidak ingin. Tahu-tahu menjadi sepertimu. Kehilangan ayahnya sejak usia muda. Aku juga tidak ingin. Kalian berdua bercerai. Ibu, Tianse, kamu harus ingat. Orang tua di dunia ini, tidak ada yang tidak sakit hati untuk anak-anak mereka. ibu, Selama kamu bahagia, ibu akan baik-baik saja apapun.